Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman. Masih bicara penderitaan. Rupanya banyak komen-komen yang muncul soal penderitaan. Anda seru begitu ngomong penderitaan. Ada yang kasih masukan, kami pengen ngerti soal penderitaan ini Pak. Ada yang tanya-tanya sama saya. Kalau saya menjawab satu-satu, terus terang kerepotan saudara kalau banyak bertanya. Nah, biarlah jawaban pertanyaan saudara bisa mendapatkan jawaban dari firman Allah ini. Apakah besok Sabtu kita masih bicara penderitaan? Saya belum tahu besok bicara apa, saudara ya. Tetapi kita belum tahu. Hari-hari ini kayaknya memang banyak ini yang menjadi tantangan setiap kita. Banyak pertanyaan seru ternyata soal penderitaan. Dan saya berharap saudara punya satu kacamata yang baru, cara pandang yang berbeda dalam memandang penderitaan. Ya, karena banyak orang Kristen dengar kata penderitaan, takut dia. Banyak orang Kristen dengar khotbah pendeta penderitaan, udah gak suka. Jangan-jangan begini, dan memang rasanya begitu. Banyak orang Kristen ketika dengar termasuk saya khotbah penderitaan, jangan-jangan saudara gak suka, kurang suka. Tapi percayalah begini, bukan masalah suka atau gak suka, bukan masalah mau atau gak mau. Percayalah begini, suka gak suka, mau gak mau, saudara harus mau. Kenapa? Gak bisa. Kita orang Kristen begitu ikut Tuhan, ambil keputusan ikut Tuhan, memang kita mesti lewat proses yang namanya penderitaan. Makanya percayalah, kita tidak bicara mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Harus suka, harus mau. Orang Kristen kenapa? Ya kita pasti lewati itu gitu loh. Tanpa melewati penderitaan, destiny kita gak akan terjadi menjadi serupa seperti Kristus. Anda tidak akan pernah mengalami namanya sebuah pertumbuhan rohani yang benar. Anda gak pernah menjadi dewasa matang dalam Tuhan. Nih saya kasih bocoran dari depan. Mau gak mau, suka gak suka, harus suka. Gak bisa saudara ya. Gak boleh kita alergi dengan penderitaan gitu. Gak boleh orang Kristen takut dengan penderitaan. Ada banyak kita begitu alami penderitaan, sorry to say saya katakan, langsung kita tengkengkan penderitaan. Kita ini kerjaannya tukang tengkeng penderitaan. Tunggu dulu. Jangan sampai penderitaan yang datang Anda gak belajar sesuatu di situ. Tuhan memang tidak memberikan pencobaan. Ini penting. Dia tidak memberikan penderitaan, tapi dia izinkan itu ada. Untuk apa? Memproses kita. Yang saya mau sampaikan sama saudara, saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini gitu ya, Anda memiliki cara pandang yang berbeda menghadapi penderitaan. Bukan asal tengking main tengking gitu. Yang saya mau sampaikan, ada sesuatu yang luar biasa di balik penderitaan yang kita hadapi. What amazing about suffering. Apa yang luar biasa dari penderitaan? Kita belajar pagi ini. Sekali lagi, apa sih yang luar biasa dari penderitaan? Ayo kita belajar supaya punya kacamata berbeda, bukan main tengking saja gitu. Supaya paham ya. Ayo kita baca 1 Petrus 2 ayat 21. Kita belajar tentang jejak-jejak kaki Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Ayo sama-sama kita membaca 2 dan 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebelum saya bawa saudara lebih dalam tentang apa yang luar biasa dari penderitaan, karena kita mesti ngikutin jejaknya Tuhan, jejak penderitaan itu, saya sodorkan gambar pertama kepada saudara. Anda lihat di screen saudara, ini sebuah pertanyaan kepada kita semua, termasuk kepada saya nih pertanyaan. Berlaku buat kita. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab. Boleh lewat chatting, tolong dijawab. Apakah saudara sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus? Itu pertanyaan saya. Saya boleh ulang sekali lagi, apakah saudara sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus? Kalau saudara menjawab, amin, saya mau ikut sungguh-sungguh Tuhan Yesus, silakan di chatting. Amin, saya mau ikut Yesus, boleh. Amin, saya mau ikut Yesus. Tetapi kembali pertanyaannya,
tahukah saudara, ketika saudara berkata, amin Pak Pendeta, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tahukah saudara konsekuensinya ketika kita ambil keputusan di pagi ini, amin saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Tahu konsekuensinya enggak? Konsekuensi ikut Yesus. 1 Petrus pasal 2:21 dikatakan, konsekuensinya adalah kita harus mengikuti jejaknya Yesus. Kita mesti ikuti jalan perjalanan Yesus. Kita ikuti di belakangnya dia. Dia di depan kita. Kita ikuti jejak-jejak jalan yang sudah ditapaki oleh Yesus. Dan tahukah saudara, jalan tapak jalan yang dipilih oleh Yesus itu namanya jalan penderitaan. Itu konsekuensinya. Saya tanya ulang sekali lagi supaya clear dan jelas. Apakah saudara dengan mengerti konsekuensinya ikut jalan Yesus yang dipilih Yesus, jalannya penderitaan? Saya tanya ulang sekali lagi, apakah saudara masih serius? Apakah saudara masih yakin dengan jawaban saudara bahwa saudara masih sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Masih yakin? Yakinkah saudara? Kalau yakin katakan, oh saya yakin Pak ikut Tuhan Yesus. Ingat loh konsekuensinya, mengikuti perjalanan jejaknya Yesus, dan jalan yang dipilih oleh Yesus namanya jalan penderitaan. Saya percaya begini, dengarkan bagian ini baik-baik. Apa yang saya katakan, perhatikan baik-baik. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia di dunia, jalan yang dipilih Yesus jalan penderitaan. Saya percaya begini, saya yakin begini, ini pasti jalan yang luar biasa. Oh iya dong, kalau itu jalan penderitaan bukan jalan yang luar biasa, nggak mungkin Tuhan pilih jalan itu. Dan kita disuruh mengikuti jejaknya loh. Kalau Tuhan kasih pilihan ikuti jejak jalan penderitaan, nggak mungkin kalau nggak luar biasa. Makanya saya mau bicara intinya adalah what amazing about suffering. Apa yang luar biasa dari penderitaan? Adakah sesuatu yang luar biasa kalau kita ikuti jejak penderitaan jalannya Tuhan? Oh ada. Nanti kita belajar. Pasti luar biasa itu dipilih sama Tuhan kok. Jalan penderitaan itu seperti di Alkitab yang Yesus ajarkan, seperti lagu anak-anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Apa kata pujian itu? Mana kau pilih? Mana ada pilih? Pilih lebar, binasa. Pilih yang sempit, menuju kepada kehidupan. Tetapi yang sempit, yang ujungnya kepada hidup berglori, kehidupan kemenangan, kehidupan yang luar biasa amazing. Itu jalannya sempit. Jalannya namanya jalan penderitaan. Masih yakin pada bagian titik ini Anda masih mau sungguh-sungguh ikut Yesus Tuhan kita? Yakin saudara? Masih mau serius sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Kalau Anda yakin, mari saya lanjutkan di sini. Sebetulnya apa yang saya katakan barusan tadi yang luar biasa dari penderitaan itu? Berdasarkan 1 Petrus pasal 2:21, ya, kita disuruh ikuti jejaknya Tuhan, dan jejaknya ternyata yang dipilih adalah jalan penderitaan. Dan saya katakan yang dipilih Tuhan itu pasti luar biasa. Makanya saya tulis begini, penderitaan itu bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti dalam kehidupan kita. Saya melepaskan statement ini kepada saudara dengan tujuan supaya kita punya cara pandang berbeda pagi ini tentang datangnya penderitaan. Saya ulang saudara ya. Pada statement bagian ini harapan saya, Anda dan saya, kita semua mulai sekarang punya kacamata cara pandang yang berbeda tentang penderitaan. Kita nggak alergi mendengar khotbah penderitaan. Kita nggak takut ketika hadapi penderitaan. Bahkan ada orang yang imannya cukup, kok nggak ada penderitaan sih? Welcome dong penderitaan. Karena Anda tahu 1 Petrus pasal 5 ayat 10, lewat penderitaan kapasitas kita diperbesar, makin dilengkapi, makin dikokohkan, makin dikuatkan, makin diteguhkan. 4 loh. Kalau Anda mau makin dilengkapi luar biasa lewat penderitaan. Orang kalau ngerti prinsip penderitaan, memperbesar kapasitasnya. Kalau nggak ada penderitaan, dia tahu dia akan cuma rata saja, flat saja, stuck saja. Tuhan akan selalu memberikan level up naik, makin dilengkapi, makin kuat jabatan saudara, makin kokoh pabrik bisnis saudara, warung saudara, rumah makan saudara, apa saja makin hebat. Itu lewat apa sebetulnya prosesnya? Penderitaan. Selalu saya katakan Tuhan itu menemukan, mendapatkan
orang-orang terbaiknya itu bukan di jalan yang gampang. Ya, Tuhan mendapatkan orang-orang the bestnya, terbaiknya bukan di jalan yang mudah, tapi di jalan penderitaan. Sebut Daniel, sebut Sadra, Mesak, Abednego. Allahnya Daniel itu hebat, Allahnya Daniel. Tapi Danielnya Allah, Sadra, Mesaknya Allah itu juga hebat. Tidak takut hadapi penderitaan, tidak tengking-tengking penderitaan. Lewat penderitaan orang lihat Tuhan dalam hidup mereka. Lewat hidup mereka, lewat penderitaan orang nyembah Allah mereka. Jadi saya ingin pagi ini saya bergelora ngomong soal penderitaan supaya Anda paham. Supaya kita punya cara pandang, kacamata yang berbeda dalam memandang penderitaan. Jangan main tengking saja, tengking-tengking penderitaan. Anda gak belajar sesuatu di sana. Kita jadi takut dengan penderitaan. Padahal sebetulnya penderitaan itu ada hal yang biasa. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 sekali lagi 21 saya baca. Sebab untuk itulah, perhatikan ya kalimat ini saya baca ulang. Tolong perhatikan, fokus pada bagian ini. Saya pikir ini sesuatu poin-poin yang penting untuk kita pelajari supaya pandangan kita berbeda pagi ini. Perhatikan ayat ini ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa kita dipanggil tujuannya? Teruskan ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan jejak jalan yang dipilih Yesus untuk dirinya dan untuk kita ikuti jejaknya adalah jalan itu namanya jalan penderitaan. Itu konsekuensinya. Kalau kita ambil keputusan aku yakin percaya pada Yesus, ya konsekuensinya ikuti jalannya Yesus, jalan penderitaan. Yang saya mau sampaikan sama saudara, lihat gambar ini. Kita ternyata berdasarkan ayat tadi 1 Petrus 2 ayat 21, kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, ya, dan menerima berkat saja. Saya ulang, ayo sadar diri saudara ya. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diberkati dan menerima berkat, tetapi ayat tadi katakan mengikuti jejaknya, dan jejak Yesus adalah penderitaan. Rasul Paulus mengatakan hal yang sama seperti yang diajarkan Yesus. Mari kita lihat supaya clear saudara ya. Mari kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat 29. Ayo jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih, sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini menarik saudara ya. Kita dikatakan dipanggil Tuhan bukan saja untuk diberkati dan menerima berkat. Kata ayat ini, kita dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar percaya kepada Dia sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, tapi Filipi 1:29 Paulus katakan kita dipanggil tujuannya adalah menderita untuk Dia. Dari 2 ayat ini saja, karena kita waktu tidak panjang, kalau saya disuruh menggali ayat, tunjukkan sama saudara ayat-ayat tentang penderitaan. Kita dipanggil bukan hanya diberkati dan menerima berkat, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya tapi menderita. Banyak ayatnya, banyak sekali. Tapi cukup 2 kan membuat Anda yakin ini firman bahwa kita bukan cuma dipanggil hanya percaya dan seterusnya, tapi dipanggil adalah salah satu tujuannya dikaruniakan, yang namanya apa? Penderita. Jadi penderitaan itu ternyata adalah karunia daripada Tuhan. Karunia. Makanya saya mau katakan sama saudara bahwa penderitaan bagi orang Kristen itu adalah sesuatu yang biasa sebetulnya. Karena banyak ayat gitu loh yang mengatakan hal itu. Sekali lagi, ini akan susah dipahami. Orang akan berontak pada pemahaman ini ketika memang dia tidak memakai kacamata cara pandang yang berbeda. Kalau Anda pakai kacamata dunia, kacamata pikiran manusiawi kita, Anda akan menolak. Selalu kita berkata penderitaan itu luar biasa, penderitaan itu berat Pak. Tapi berdasarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab tentang penderitaan, kita dipanggil bukan cuma percaya,
tapi menderita untuk dia, ya kita tahu itu kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Dengan kata lain saya bilang sama saudara, ini kan statement saya yang saya lepas sama saudara lewat pengajaran firman Allah ini, yang saya tangkap dari Tuhan lewat firman, bahwa sebetulnya yang namanya penderitaan bagi orang Kristen, bagi kita semua, itu adalah sesuatu yang biasa. Penderitaan buat kita itu biasa banget, biasa aja, biasa gitu loh. Itu istilah orang kan. Anda boleh chatting kalau Anda punya kemampuan iman, Anda mengimani ini firman Allah, Anda boleh berkata dengan imanmu, segala penderitaan pencobaan aku hadapi adalah biasa, biasa banget, biasa aja gitu loh, bukan luar biasa. Bahkan tadi kita baca Filipi 1:29, itu kasih karunia. Jadi kalau ada di antara saudara sedang menderita hidupmu, saya nggak tahu ya penderitaan saudara. Mungkin engkau adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang menangisi rumah tanggamu yang diambang kehancuran. Karena suamimu sudah lama tidak tidak bertanggung jawab. Mungkin kau menangisi suamimu supaya bertobat kembali menjadi suami yang baik, supaya menjadi papa orang tua yang baik buat anak-anakmu. Engkau sedang menangisi bergumul itu sebuah penderitaan. Seringkali kita berkata luar biasa apa penderitaan. Kalau toh itu yang Anda hadapi, tetap kategori Alkitab katakan penderitaan itu juga biasa, tapi itu kasih karunia. Kalau engkau adalah seorang pengusaha yang lagi bangkrut, bisnis dagang usahamu terpuruk, lagi sepi, engkau menangisi keuangan dan modalmu, itu sebuah penderitaan. Tetapi Alkitab juga katakan itu pun penderitaan yang biasa. Kita nggak usah kaget, kita nggak boleh takut dengan penderitaan. Sebab memang Tuhan akan menemukan orang-orang terbaiknya, bukan cara gampang di jalan yang gampang, jalan penderitaan. Saya percaya di ujung setiap pencobaan 1 Korintus 10:13 kita suka belajar, selalu kita mendapatkan yang namanya jalan keluar. Jadi saya ulang ya, saya tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang penderitaan itu adalah kasih karunia. Saya pernah kalau nggak salah ajar sama jemaat di Jombang, saya cuma tiba-tiba ingat, saya nggak sempat catat ya. Dan saya pikir ini sebuah pewahyuan buat kita, bahwa penderitaan itu kasih karunia anugerah dari Tuhan. Orang nggak terima, Anda bisa terima. Jadi coba punya cara pandang berbeda. Penderitaan yang ku hadapi ini kasih karunia Tuhan. Ini anugerah dari Tuhan yang orang nggak dapat, aku yang dapat. Jadi Tuhan memandang Anda berbeda dong. Anda orang hebat di mata Tuhan. Anda tahu nggak bedanya sakit sama penyakit? Saudara, sakit kalau misalnya saya tertusuk duri, tangan saya cerak, berdarah, luka. Menurut saudara tangan saya tertusuk duri ini penyakit atau sakit? Sakit, saudara, bukan penyakit. Tetapi saya coba tunjukkan sama saudara, ada sebuah penyakit yang membunuh rasa sakit. Itu sakit kusta. Virusnya kusta itu menyerang sistem saraf rasa, sehingga rasa sakit orang kena kusta itu hilang. Rasa hidungnya copot nggak rasa sakit, kupingnya copot nggak rasa sakit, jempolnya copot, kelingkingnya copot. Saya pernah pelayanan di rumah sakit kusta, diajak salaman serius, copot. Takut saya waktu itu, pulang pun saya takut. Waktu itu saya belum menikah. Kalau udah menikah takut juga, paling istri saya pulang, saudara ya. Saya nggak, tapi maafkan ya kalau mungkin ada di antara sama dia seperti itu. Tapi saya pernah pelayanan seperti itu sekali seumur hidup, saudara ya. Mungkin nggak lagi, saudara ya. Nggak tahu di mana itu tempatnya, saudara ya. Tapi copot loh, nggak rasa sakit. Ini pembunuh rasa sakit. Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit yang membunuh rasa sakit. Nggak rasa sakit sampai copot semua. Jadi kalau hari ini Anda dicubit masih rasa sakit, ya. Ada hadapi penderitaan masih nangis, ada hadapi kesulitan sampai perasaanmu tergoncang, itu rasa sakit, itu anugerah. Berarti kita masih bisa merasakan sakit, jangan sampai seperti virus tadi. Saya suka berkata sama saudara, kenapa tulang kaki kita 4 kali lebih kuat? Ya, 4 kali lebih keras daripada tulang semua di anggota tubuh kita ini. Karena dari kecil terlatih mikul beban tubuh kita. Makanya tulang kaki kita 4 kali lebih kuat, 4 kali lebih keras. Tapi coba orang sakit opname 4 bulan, begitu sembuh
dia nggak bisa langsung jalan loh. Karena nggak terlatih lagi kakinya, menahan berat tubuhnya. Mesti pakai tongkat, mesti kayak anak bayi lagi baru jalan. Nggak gampang, 4 bulan tergeletak di tempat tidur gitu loh. Latihan lagi. Justru penderitaan itu kasih karunia. Kenapa? Bikin kita kuat. Otot roh kita jadi kuat. Saya katakan Tuhan menemukan orang terbaiknya bukan di jalan gampang, di penderitaan. The bestnya Tuhan ada di situ. Dan saya percaya Anda orang-orang terbaiknya Tuhan. Anda orang-orangnya Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang Tuhan pertemukan dengan saudara dan hidupnya diberkati, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Anda adalah orang-orang terbaiknya Tuhan. Nah, kenapa saya katakan penderitaan itu biasa, tetapi mengerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata penderitaan disalin dengan kata laiporia. Laiporia artinya dilemparkan ke depan supaya semakin dekat dengan sasaran. Sasaran yang Tuhan rencanakan sama kita, makin dekat gitu. Jadi kalau saudara hari ini hadapi penderitaan, berarti saudara sedang dibawa Tuhan semakin maju ke depan daripada rencana Tuhan. Lewat penderitaan itu kita seperti dilempar melesat, maju makin ke depan dalam sasarannya Tuhan, makin dekat dengan janji Tuhan, makin dekat penggenapan rencana Allah. Itu kan yang kita mau. Makin dewasa kita dalam Tuhan. Bahkan ada janji-janji yang saya tidak tahu. Janji Allah apa secara pribadi kepada saudara. Rencana Allah, destiny Allah apa seperti apa dalam pilihan, dalam panggilan saudara masing-masing. Saya percaya kepada setiap masing-masing pribadi kita, Tuhan punya rencana. Dan Anda makin dekat dengan sasaran rencana Tuhan. Lewat apa pendeta? Lewat penderitaan. Lewat taileiporia tadi. Setiap ada penderitaan, datang penderitaan, Anda bagaikan dilempar ke depan, semakin dekat dengan sasaran. Keren, keren. Kalau Anda punya cara pandang ini, Anda tidak pernah kecewa, ya. Anda nggak pernah ngomel. Saya berharap lewat pengajaran ini Anda punya cara pandang yang berbeda. Jangan cemen, main tengking-tengking saja. Belajar dari penderitaan itu. Kalau Anda nggak lewat penderitaan, nggak ngalami level up, nggak makin dilengkapi rohani saudara, nggak makin diperbesar pengalaman imanmu, nggak makin kokoh, makin kuat, sehingga orang lihat saudara luar biasa. Luar biasa lewat apa? Lewat proses penderitaan. Semua pekerjaan anak Tuhan yang hebat, bisnisnya, karakternya, pelayanannya, kenapa bisa hebat sekarang? Lewat proses penderitaan. Tanpa itu nggak punya otot kita. Tulang kaki itu 4 kali lebih kuat kok, karena mikul penderitaan. Ya saudara ya, mari sekarang kita lihat. Kita tahu sekarang lewat penjelasan tadi, cara pandang yang berbeda tadi, sekarang kita menjadi tahu bahwa ternyata penderitaan itu akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kita sekarang tahu, cara pandang kita sekarang ngerti bahwa penderitaan itu ternyata mengerjakan perkara luar biasa dalam hidup kita. Penderitaan itu bagi kita biasa, tapi dia mengerjakan hal yang luar biasa. Apa yang luar biasa dari penderitaan? What amazing about suffering? Apa yang luar biasa yang dikerjakan penderitaan dalam hidup kita? Yang pertama, penderitaan itu membuat kita berhenti berbuat dosa. Kita langsung lihat ayatnya ya. Itu gambar orang di opname itu ya. Kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini supaya menjadi sebuah keyakinan rema yang hidup buat setiap kita. 1, 2, dan 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat ini hari Minggu kemarin disampaikan oleh hambanya, sahabat saya Bapak Pendeta Nathan Makarawung ya.
Saya sangat diberkati dengan firman Allah hari Minggu kemarin lewat hambanya itu. Mempersenjatai dengan pikiran, perasaan seperti Kristus. Pikiran apa itu? Penderitaan. Tapi saya nggak bahas itu lagi ya. Hambanya udah ambil bagian itu. Yang saya mau sampaikan sama saudara, kenapa Tuhan izinkan lewat penderitaan? Atau begini, Tuhan itu memakai penderitaan itu untuk apa? Membuat kita bertobat, membuat kita kembali kepada jalannya, datang kepada Dia. Saya ulang ya, Tuhan sengaja izinkan penderitaan datang, dan itu hal yang biasa di mata Tuhan, di mata orang percaya. Dia gunakan penderitaan supaya kita bertobat, supaya kita berhenti buat dosa. Ada lihat gambar tadi orang di opname, udah gak bisa apa-apa di rumah sakit, nafasnya udah Senin Kemis 1-2. Seringkali kita lihat orang seperti ini, tidak lama kemudian dia bertobat. Pendeta datang, kok Pak doa ya? Iya Pak Pendeta doakan supaya saya sembuh Pak Pendeta. Tumben mau didoakan. Dulu pada waktu sehat, ini cuma contoh ya. Dulu pada waktu sehat, waktu jaya, waktu sukses, waktu kaya raya, duitnya banyak, uangnya banyak, gak punya seri, wah sombong banget. Gak mau lihat orang, gak bisa lihat orang, jalannya kayak orang salah bantal, saudara. Terus tegak kepalanya jalan, terus jalannya gini, saudara. Salah bantal dia, gak bisa lihat orang. Ke gereja pun gak mau, pendeta datang pun udah dianggap, istri aja ke gereja gak mau. Tapi satu kali ketika usahanya bangkrut, ya bisnisnya hancur saudara ya. Lalu modal gak punya, kerjaan gak ada, diinjili bertobat. Ya saya mau bertobat supaya dipulihkan sama Tuhan. Atau ketika orang tergeletak di rumah sakit gak bisa apa-apa, pendeta katakan, Pak doa Pak ya. Iya Pak Pendeta tolong doakan Pak supaya saya disembuhkan Tuhan. Sembuh, dipulihkan kerjaannya. Dan lewat penderitaan itu, seperti anak terhilang kan, di kandang babi gak bisa makan, bertobat kepada Tuhan dipulihkan. Lewat penderitaan anak terhilang itu sadar akan kesalahannya. Aku akan minta ampun kepada Bapa dan kepada sorga, kepada Bapakku. Dia minta ampun, bertobat lewat penderitaan, berhenti bikin dosa. Ingat dosanya, ingat kesalahannya. Biasanya begitu. Doakan saya Pak, doakan supaya sembuh. Dan betul sembuh, betul dipulihkan. Jadi anak Tuhan luar biasa, bertobat sungguh-sungguh, dipakai Tuhan luar biasa, menjadi kesaksian, wah memberkati banyak orang. Tapi lewat apa? Lewat penderitaan. Jadi jangan-jangan, maafkan saya, bisa jadi penderitaan datang itu karena dosa kita juga ya. Tapi bisa juga orang kayak Ayub, hidup benar, setia itu ujian. Kita nggak bicara itu namanya jenis-jenis pencobaan, jenis-jenis penderitaan maksud saya. Ya sama dengan pencobaan. Kita nggak bicara masuk ke sana kepanjangan nggak selesai. Itu jenis pencobaan. Tapi kita mesti sadar ya, kalau ada di antara saudara yang sudah lupa diri pagi ini, saya percaya firman Tuhan yang datang kepada kita tidak ada yang kebetulan. Biar ini menyadarkan kita, menyentakkan kita. Udah kebablasan jalanku, udah serong ke kanan ke kiri. Tuhan rem kita, dihentikan lagi kita, supaya kita bertobat dan kita menerima pemulihan. Kalau Anda mau dipulihkan, ya mesti bertobat. Langkahnya mesti kembali sama Tuhan. Kayak Yunus, dalam perut ikan itu karena kesalahannya kan. Tapi bertobat, Tuhan pulihkan. Mau dipulihkan, mau diberkati, tidak ada cara lain. Bertobat. Penderitaan membuat kita berhenti berbuat dosa. Yang terakhir, yang kedua. Mestinya ada banyak, tapi waktu kita akan terbatas saudara ya. Tapi paling tidak dia boleh memiliki kita, membuat kita punya cara pandang yang berbeda. Penderitaan yang kedua itu memurnikan iman kita atau ketaatan kita. Jadi menurut saya kesimpulannya begini ya, saya langsung ke ujung saja ya. Penderitaan yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, itu dalam rangka Tuhan pakai gunakan untuk mendidik iman kita dalam ketaatan. Saudara, ketaatan itu penting ya. Ada ibadah rajin ke gereja, tidak pernah absen hari Minggu. Ibadah doa pagi, mesbah doa pagi, tidak pernah absen. Tapi kalau kamu nggak punya ketaatan, gugur semua, nggak ada artinya. Engkau korbannya hebat, korbanmu besar luar biasa, tapi Anda nggak punya ketaatan, gugur percuma. Ketaatan itu penting. Dan ternyata penderitaan yang datang sama kita itu memurnikan iman kita, ketaatan kita. Jadi penderitaan dipakai mendidik kita. Kita baca ya,
1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, sama-sama saja kita kunci dengan ayat ini, lalu kita akan berdoa. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas ayat ini katakan penderitaan untuk mendidik kita, makin dimurnikan iman ketaatan kita. Murni kayak emas. Emas itu supaya murni dimasukkan di api, dibakar. Emas semua dikumpulin, bleng, dibakar sama api. Nanti logam yang lain yang bukan emas murni minggir. Akan apa ya? Minggir semua. Nanti jadi emas murni. Begitu mengkristal jadi emas murni, diambil sama tukang emas. Begitu diambil, itu wajahnya orang itu terbayang. Bayangan wajah orang itu ada di emas itu. Berarti emas itu sudah murni. Kalau belum, ya belum murni. Tahukah saudara, tujuan Tuhan memurnikan iman kita, ketaatan kita, supaya Kristus nampak dalam hidup kita. Ya, wajah Kristus, pribadi Kristus, orang bisa lihat lewat hidup kita. Dan ini hanya bisa terjadi orang-orang Kristen yang apa? Yang sudah dimurnikan iman ketaatannya. Anda lihat, orang yang murni iman, justru lewat penderitaan kelihatan, wih murni imannya ya. Sadra, Mesak, Abednego, meskipun dimasukkan dalam dapur api, berkata apa? Kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Meskipun Tuhan Allah kami tidak menolong kami, kami tetap menyembah Dia. Kami percaya Tuhan tolong kami, tapi kalau enggak, kami tetap menyembah Tuhan Allah kami. Itu iman yang murni loh. Tidak ditolong, tidak apa-apa, itu murni. Daniel tetap berdoa 1 hari 3 kali, meskipun diancam gua singa, gak berubah. Dikasih kesempatan waktu, tetap aku berdoa kepada Allahku, gak takut. Itu iman yang murni. Kapan kemurnian ketaatan iman kita nampak kualitasnya? Waktu kita hadapi penderitaan. Dan orang-orang yang sudah lewat proses penderitaan, itu memang imannya murni. Orang mau ngomong apapun, dia Tuhan yang hebat, udah tolong aku. Aku hadapi penderitaan, Dia ada bersama aku. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Dah berubah. Dan saya berdoa lewat penderitaan, makin taat, makin murni kita. Terakhir saya teringat, tiba-tiba teringat tahun berapa itu saya lupa ya, 80-an kah apa 90-an, itu awal 90-an ya. Awal-awal saya selesai sekolah Alkitab tuh kayaknya ada seorang hamba Allah bernama John Wimber, kalau nggak John Wimber, gembala dari Vineyard yang ada di Toronto. Setiap ibadah roh bekerja dengan luar biasa. Hamba Tuhan ini John Wimber saudari, termasuk hamba John Wimber ya, hamba Tuhan yang fenomenal di masa itu, luar biasa, memberkati dunia, memberkati gereja-gereja seluruh dunia. Karunia roh yang natural, tanpa didoakan orang datang sakit sembuh dan segala macam karunia roh. Itu cukup mengagetkan John Wimber ini, hamba Tuhan. Tapi tahukah saudara, saya pernah baca kesaksiannya, udah hilang itu buku saya. Itu ternyata dulunya ateis John Wimber. Orang gak percaya Tuhan. Anda tahu bagaimana dia percaya sama Tuhan? Dia kalau orang Jawa katakan dibijui sama temannya. Dia dibawahi sama temannya. Ayo pergi ke teman saya, ada sesuatu keperluan. Dijak ibadah. Padahal dia gak suka ibadah, ateis kok. Tapi berhubung udah masuk di persekutuan ibadah rumah tangga, dia dulu di pojokan, dia diam saja. Dalam arti dia dongkol gitu. Orang menyembah memuji mah dia diam aja, marah sama temannya. Karena dia ateis, gak percaya sama Tuhan, diajak ibadah. Dongkol dia. Tapi satu kali ketika pujian penyembahan, diketok sama polisi. Dia punya 2 anak, nomor 2 kursi roda, kakinya ada gangguan, suami istri ini. Ada 1 anak itu kerja, gak tahu kerja apa begitu. Coba Anda cari bukunya itu. Kerja di luar, kerja di kota itu, cuman dia nggak ada di rumah, ada ibadah di rumah. Pintu rumah lagi ibadah muji menyembah diketok sama orang, diketok. Polisi datang tunjukkan foto. Apa benar ini keluarga, ini anak ibu bapak? Betul. Ada apa Pak? Mati, diperkosa, dibunuh sama penjahat. Langsung delosor suami istri ini, langsung nangis muter-muter istrinya. Anak nomor 1 mati.
Nangis mereka, semua ikut nangis, termasuk John Wimber nangis. Lihat penderitaan anak nomor 1 mati, yang satu di kursi roda, yang satu mati diperkosa, dibunuh sama penjahat. Tapi Anda tahu, istrinya yang sudah tergeletak nangis dibangunkan sama suaminya, ya, dipeluk sama suaminya. Saya kalau cerita ini kudu nangis, saudara ya. Hebat ini orang imannya, dipegang tangan kiri istrinya dengan tangan diangkat sama Tuhan. Dia berdoa suaminya, Tuhan, hari ini kami mengalami keterpurukan. Hari ini kami hancur, rasanya gak kuat Tuhan. Kami gak bisa melihat ke depan, semuanya gelap. Tapi tolong aku dan istriku dan keluargaku hari ini. Kasih kekuatan kepadaku untuk menghadapi penderitaan ini. Kasih kekuatan kepadaku untuk aku tetap setia, taat, menyenangkan Engkau. Kaget semua. Termasuk John Wimber yang ateis. Dia berkata begini, kalau pengikutnya Yesus saja hebatnya kayak gini, apalagi Tuhan mereka pasti lebih hebat. Bayangan Kristus itu ada pada orang taat sama Tuhan. Oh, saya terharu dengan kesaksian John Wimber. Pantesan John Wimber belajar dari ini. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya berharap Anda punya cara pandang berbeda. Penderitaan itu justru membuat Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, saudara.